Shalom sahabat Tuhan, baik lagi di Bisa Patuh, bincang santai di podcast Anak Tuhan. Hai Kak Sri. Hai Adra, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Kak Sri gimana? Puji Tuhan, baik juga. Kak, mau nanya dong Ya. kenapa sih kita itu selalu punya masalah? Misalnya nih, punya masalah satu belum selesai udah masalah baru muncul lagi. Kadang yang ini udah selesai muncul lagi. Itu kenapa sih Kak kita punya masalah? Masalahnya nggak habis-habis ya. Iya. Ya, selama kita masih bernafas ya Adra, itu kenyataan yang harus kita hadapi ya. Kita akan menghadapi masalah yang selalu datang silih berganti, yang kita juga nggak bisa prediksi. Nah, kenapanya kita menghadapi masalah? Yang pertama memang sebagai akibat dari dosa kita. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya semuanya tadinya baik ya, tapi sejak mereka jatuh ke dalam dosa, dan kemudian masalah demi masalah itu muncul sebagai akibat dari dosa. Misalnya Hawa, dia harus mengalami sakit pada waktu mengandung dan melahirkan. Lalu kemudian Adam juga, dia harus mengalami susah payah, dia harus berpeluh untuk mendapatkan rezeki. Ya, demikian juga dengan kita kan, sampai hari ini kita menghadapi masalah demi masalah juga ada sebagai akibat dari dosa kita. Ya, contoh misalnya di dalam Alkitab, Yunus ya, ketika dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, justru dia pergi ke tempat yang lain, ke Tarsis, dan memang akibatnya ketika dia ada di perjalanan kapalnya dihantam dengan angin badai dan hampir tenggelam. Nah, itu sih sebagai akibat dari dosa, dan banyak lagi contoh yang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saya pikir juga kita sering ketemu ya. Misalnya orang itu free sex, seks bebas. Ya udah, akibatnya dia sakit kan, kanker, cervix misalnya. Lalu kemudian ada orang yang memang rokok, mabuk, seneng banget tuh minum minuman keras. Ya udah, akibatnya dia sakit kanker paru-paru dan sebagainya sebagai akibat dari dosa. Nah, yang kedua, Dra, kenapa kita itu harus menghadapi masalah? Ya memang karena masalah itu Tuhan izinkan untuk menguji kesetiaan dan ketaatan kita kepada firman-Nya. Karena itu kan pemazmur ya, Raja Daud yang katakan, aku tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah hidup orang-orang beriman, mereka memang tidak luput dari masalah. Misalnya Ayub, ya dia saleh, tapi dia juga harus kehilangan 10 anak, kehilangan harta benda, dia sendiri sakit borok yang parah, lalu kemudian istrinya juga meninggalkan dia gitu ya. Ya untuk menguji kesetiaan dia kepada Tuhan. Lalu kemudian seperti Paulus, dia seorang yang membaktikan total hidupnya untuk Tuhan, tapi dia juga menghadapi penderitaan, ya untuk menguji kesetiaannya dia, ketaatannya dia kepada Tuhan. Aku juga kadang-kadang ngerasa sih Kak, aku kan ya tiap minggu udah ibadah gitu kan, melayani juga, tapi nggak luput dari masalah juga. Kadang-kadang aku ngerasa semakin aku dekat sama Tuhan, itu masalah tuh kadang-kadang kok jadi berat gitu. Ya, betul. Bukan hanya Adra. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 1 ya, Paulus katakan penderitaan yang kami alamin ini berat, banyak, sampai membuat putus asa ya, seperti mereka kena hukuman mati. Jadi Paulus juga seorang yang luar biasa, menyerahkan total hidupnya untuk Tuhan, sampai dia bilang bagiku hidup adalah Kristus gitu. Dia sendiri mengalami masalah yang berat, banyak gitu, penderitaan yang sulit. Nah, tapi lewat masalah itu dia belajar, dia mengalami pertolongan Tuhan, dia mengalami penghiburan Tuhan, dan dia belajar untuk hidup bergantung dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan Adra ngalamin masalah ya, padahal Adra itu sudah giat dengan Tuhan, sudah di guru sekolah minggu kan ya, sudah pelayanan, kayaknya tiap hari saat teduh dengan Tuhan dan belajar untuk taat, tapi ngalamin masalah, pasti Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk Adra. Yang pertama, Adra tetap taat nggak sih, setia sama Tuhan, masih mau bergantung nggak sama Tuhan gitu ya. Adra, Tuhan membawa untuk mengalami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, melihat kuasa Tuhan lewat masalah itu. Tapi
yang menarik sih adalah Tuhan juga pakai dari masalah itu supaya Adra bisa menolong orang lain yang punya masalah tentunya. Ya, yang luar biasa adalah selalu ada kebaikan Tuhan di balik masalah hidup. Jadi kalau misalnya Adra nih ya, orang sudah makin hidup dengan Tuhan punya masalah, bersyukur aja. Misalnya kita semua juga, saya ya sebagai hamba Tuhan ataupun kita semua orang percaya, kok masalahku nggak habis-habis, masalahku selalu ada. Bersyukur aja sama Tuhan, karena Roma 8 ayat 8 bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kak, kalau misalnya nih, kita kan kalau punya masalah tuh kadang-kadang suka ngeluh. Iya. Ya kan? Kok masalah lagi sih? Kok aduh gitu kan. Kadang-kadang juga kalau ada orang yang punya masalah gara-gara rumit gitu, jadi marah. Ya kan, emosian, apa segala macam. Ada juga yang punya masalah jadi khawatir. Ada juga yang jadi susah tidur, susah makan, kadang jadi ngefek ke malas ibadah. Ada juga yang punya masalah jadi putus asa. Itu sebenarnya boleh nggak sih, Kak? Ya, kalau bicara tentang mengeluh kadang-kadang kita refleks ya. Misalnya ketika ada dapat tugas kuliah yang banyak, aduh gitu ya. Kalau cuma segitu aja, itu memang semua orang melakukan itu ya. Tetapi Tuhan tidak ajarkan kita bahwa dalam menghadapi segala sesuatu yang kita lakukan adalah mengeluh. Tuhan tidak kehendaki itu gitu. Seperti contoh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan mereka ada di padang gurun dan kemudian air pahit, bahkan gak ada air, gak ada makanan, dan kemudian mereka bersungut-sungut ya, mereka marah kepada Musa, menyalahkan Musa. Nah itu yang kemudian Tuhan tidak kehendaki. Tuhan marah sekali terhadap sikap bangsa Israel seperti itu, dan kita tahu akibatnya fatal karena kemudian yang usia 20 tahun ke atas nggak bisa masuk tanah Kanaan. Ya, jadi kalau menghadapi masalah kita nggak boleh untuk kita terus mengeluh, apalagi sampai marah-marah ya, sampai kemudian putus asa, sampai nggak mau ibadah, nggak mau pelayanan lagi, kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat gitu ya. Jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu mau makan, kamu mau minum, kamu mau pakai. Bahkan dalam 1 Petrus 5 dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan dan aku akan memelihara. Dalam Mazmur 46 ayat 2 katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah sudah menyatakan dirinya bahwa dia adalah penolong yang terbukti. Dia juga kekuatan bagi kita, dia bisa menyelesaikan masalah kita. Tinggal kita kan datang sama dia. Jadi itu yang Tuhan mau, kita datang pada dia, bukan kita yang ngeluh lalu kemudian kita putus asa seolah-olah kita tuh nggak punya Tuhan yang bisa tolong kita. Jadi ya kalau kita punya masalah ya kita serahkan aja masalah kita sama Tuhan. Kita kan punya Tuhan yang Maha Kuasa ya. Betul. Jadi itu yang Tuhan bilang. Jadi nggak, ya jangan ngeluh lagi, jangan gampang putus asa karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat ya. Ya, Tuhan Yesus yang tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya, kasihnya itu tidak pernah berubah. Gimana kita sebagai orang percaya tuh mempertahankan iman kita supaya kuat dalam menghadapi masalah? Jadi nggak mundur ya. Kita tetap bisa hadapi masalah demi masalah, apapun itu, mau ringan, mau berat, mau besar ya, kita bisa hadapin itu. Ya kalau Kak Sri bilang sih yang pertama bersyukur, ya, mengucap syukur. Sekalipun kita menghadapi masalah, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena Roma 8 ayat 28 katakan Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi meskipun masalah pergumulan apapun itu ya, mau sakit penyakit, mau ekonomi, mau anak, mau keluarga, mau apapun dalam pelayanan, Allah itu selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Jadi kalau kita sudah hidup dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, bersyukurlah karena pasti ada kebaikan Tuhan ya, Tuhan sedang kerjakan untuk kita. Lalu kemudian yang kedua,
Bukan hanya bersyukur, tapi kita harus berdoa kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan ajarkan ya. Tuhan bilang serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Jadi kita harus membawa pergumulan kita, kekhawatiran kita, masalah kita itu kepada Tuhan melalui doa kita. Dan ingat, Tuhan itu kan Allah yang maha mendengar doa kita. Dia katakan mintalah maka kamu akan menerima, carilah kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi berdoa. Sampai kapan berdoa? Sampai Tuhan jawab. Itu yang Tuhan ajarin. Dalam pergumulan ya kita hanya doa, Tuhan jawab. Doa, Tuhan jawab. Kapan? Sampai Tuhan jawab. Nah itu memang butuh ketekunan dalam berdoa, kesetiaan dalam berdoa. Lalu yang ketiga yang harus kita lakukan adalah beriman. Kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menyelesaikan masalah kita. Kita harus punya iman, percaya pada janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu kan murni ya, teruji, dia nggak pernah bohong. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, Tuhan pelihara, Tuhan akan pelihara kok hidup kita. Ya seperti bangsa Israel. Mereka jalan di padang gurun, mereka tidak bekerja, mereka tidak menabur, mereka tidak menanam. Tapi mereka bisa makan tiap hari selama 40 tahun loh. Ketika mereka nggak ada air, Tuhan siapkan air. Dari mana? Dari Tuhan. Nah, bagaimana kita mengalami? Ya, hanya hidup dengan iman. Karena itu Alkitab katakan orang benar hidup oleh percayanya. Jadi di tengah-tengah situasi sekarang, apalagi dalam masa-masa pandemi, kita semua terdampak banyak sekali, termasuk orang-orang percaya terdampak dengan pandemi. Tapi ingatlah, kita hanya hidup oleh iman, percaya pada janji Tuhan. Nah, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu memang ya Adra harus senang baca Alkitab tiap hari, karena di situ ada janji-janji Tuhan yang kita bisa imani dan kita menjadi kuat. Ya aku ngerasain sih Kak, kadang emang kalau lagi punya masalah nih yang menguatkan Adra juga ya dari firman Tuhan itu. Dan ketika berdoa juga berdoa nunggu jawaban Tuhan ya dikuatkan dari situ juga. Iya betul. Ya sih, kalau orang hidup beriman ya memang dia akan melihat mujizat ya. Seperti contoh gini, dalam masa pandemi ini kan orang itu kan nggak punya, maksudnya tadinya punya gaji lalu full, lalu kemudian kepotong, bahkan ada yang di PHK kan. Ini hidup 1 bulan nih gimana? Ya kan tabungan nggak ada, cuma hidup dengan gaji yang setengah, bahkan sudah nggak ada pendapatan. Mau makannya dari mana? Ya kan, secara logika nggak bisa. Pasti hanya apa? Beriman. Firman Tuhan itu katakan jangan khawatir, burung di udara Tuhan pelihara, maka kita Tuhan pelihara. Ternyata orang datang, ya kan? Kadang-kadang antarin kita makanan, orang nolong, kita nggak duga ya. Nah itu karena kita lihat pemeliharaan Tuhan, hidup oleh itu sih yang membuat kita bisa bertahan lewati masalah ya. Harus bersyukur, harus berdoa dan beriman. Aku ngerasain loh Kak, ketika emang lagi ada masalah, cuma ya udah deh belajar kan buat nggak khawatir. Ketika aku dapat pertolongan itu kayak wah ini tuh pertolongan Tuhan gitu, kayak ngerasain jadinya betul. Dan itu sangat melegakan ketika enggak kok bener kok Tuhan udah nolong saya gitu. Betul. Ya itulah Tuhan kita dahsyat si Adra, kan dia pencipta langit dan bumi dan dia yang memelihara kita tiap hari. Maka dia juga sanggup untuk menolong kita ketika kita hidup beriman kepada dia ya. Di saat kayaknya nggak mungkin aku bisa hadapi masalahnya, kayaknya nggak mungkin aku bisa lewati, tapi kita percaya pada janji Tuhan ya, mempercayai sepenuhnya janji Tuhan, kita kemudian mengalami kita bisa lewatin juga loh gitu ya. Kita bisa lewatin kok hari ini. Iya cukup aja. Aku walaupun sakit tuh aku bisa kuat aja lewatin sampai hari ini ya. Oke Kak, tadi kita udah ngomongin tentang kita itu tidak lepas dari yang namanya masalah. Betul. Adra pasti punya masalah, Kasri pasti juga pernah punya masalah. Pernah nggak sih Kak, Kasri itu punya masalah yang berat banget sampai Kasri itu di titik dimana
aduh harus ngapain lagi nih, sampai yang hampir putus asa. Tapi Kak Sri akhirnya bisa bangkit lagi, Kak Sri bisa kuat lagi karena yang ada tahu Kak Sri punya masalah terutama di kesehatan ya. Tapi yang ada lihat ya Kak Sri happy aja, sukacita aja, pelayanan tetap jalan. Boleh share nggak Kak? Ya, boleh banget sih Andra ya. Seperti orang pada umumnya mengalami masalah, Kak Sri juga hamba Tuhan punya masalah. Dan masalah demi masalah yang Tuhan izinkan, memang yang paling berat adalah kesehatan gitu. Sejak tahun 2004 saraf kejepit di pinggang, lalu 2008 tumor, lalu kemudian 2015 saraf kejepit yang 2004 itu kambuh lagi, tapi dengan keluhan yang lebih berat, yaitu penyempitan saya sudah 3 di lubang 3, 4, dan 5 di pinggang, lalu tulang belakang saya bengkok, tidak ada lagi tulang rawan karena terjadi pelengketan antara tulang panggung dan pinggang. Dan itu yang membuat saya sempat tidak bisa berjalan, dan tahun 2020 ini mengalami gangguan di jantung. Ya, tapi dalam kesemuanya Tuhan izinkan sakit demi sakit, saya selalu melihat bahwa Tuhan itu ada, Dia hadir, Dia memberikan penghiburan, Dia memberikan kekuatan, dan Dia memberikan pertolongan. Yang Kak Sri bisa bagikan ke Adra mungkin di antara semua ya, kan banyak ceritanya gitu. Itu tahun 2015 ketika kambuh. Itu kan kalau sudah kambuh Kak Sri nggak bisa bangun ya, jadi untuk miring kanan, miring kiri nggak bisa, harus diangkat. Belum lagi kaki kanan ini kalau menapak sakit banget, sehingga harus diseret. Itu ada 2 minggu saya menyeret kaki. Waktu itu mungkin pertanyaan kenapa nggak ke dokter, karena saya cukup lama menahan sakit itu. Bukan nggak mau ke dokter, tapi karena memang tahun 2004 saya sudah pernah ke dokter, dan itu dokter saraf yang terbaik ya, yang menurut orang-orang dia terbaik. Saya sudah berobat, sudah terapi dalam waktu yang panjang, tetapi tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan gitu ya. Buktinya kan kambuh lagi lebih parah gitu. Dan pada waktu itu saya cuma pasrah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, dokter yang terbaik dengan terapi yang terbaik. Pada waktu itu 2004 saya pernah diterapi seminggu 3 kali. Semua bentuk terapi itu sudah dilakukan. Saya mau kemana lagi pada waktu itu. Jadi ketika sakit tahun 2015 itu, saya cuma minta sama Tuhan kekuatan Tuhan tiap hari. Tapi kan ini lama, 2 minggu, itu sakit banget. Dan ada 2 hari, kalau nggak salah tuh 2 hari, saya nggak bisa menapak karena sakit banget. Saya nggak bisa punya kekuatan untuk melangkahkan kaki saya, itu nggak bisa sama sekali. Dan akhirnya saya cuma berdoa sama Tuhan. Dengan suami berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau izinkan saya mengalami sakit ini, saya harus mengalami sakit ini tiap hari, nggak apa-apa. Tapi buat saya bisa jalan. Tolong saya masih mau pelayanan. Itu aja doa Kak Sri kepada Tuhan, sambil menangis sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya, kalau Tuhan mau izinkan saya sakit, saya mengalami rasa sakit tiap hari, nggak apa-apa. Karena Kak Sri ngalamin bahwa dalam lemah kuat, dalam kesakitan luar biasa saya tetap bisa lewati hari-hari. Tapi saya bilang, Tuhan, kalaupun mau Tuhan izinin sakit, ya udah nggak apa-apa, tapi buat saya jalan. Dan di situ yang luar biasa mujizat Tuhan. Habis berdoa nggak lama, saya lihat kertas jatuh. Lalu saya didorong gitu loh, ambil kertas itu.
Ya saya jalan aja. Bisa. Setelah saya ngambil, loh Kok saya bisa? Ya. Gitu loh. Yang ini nggak bisa, ini nggak bisa sama sekali nggak bisa. Saya kan harus dipapah kan, Iya. kalau jalan itu cuma bisa ini. Itu yang saya alami mujizat. Di saat saya bilang kalau Tuhan mau izinin saya tetap sakit nggak apa-apa, asal saya bisa jalan. Ternyata Tuhan kasih jalan, tapi bukan hanya itu sih. Tuhan kasih bonus 1 jam setelah saya bisa jalan. Kemudian satu keluarga menghubungi saya dan mereka membawa saya ke dokter di Bandung dan saya bisa diterapi 9 bulan. Saya sampai hari ini bisa berjalan karena Tuhan. Nah, itu yang saya alami, bahwa benar kata firman Tuhan, dalam lemah aku kuat, dalam lemah aku kuat. Itu yang saya alami, bahwa kekuatan Tuhan itu berlimpah-limpah untuk membuat kita bisa menahan rasa sakit dan kita bisa melewati hari-hari kita dengan rasa sakit. Tapi Tuhan itu selalu memberikan lebih dari yang kita minta. Tadi saya berdoa kalau Tuhan memang mau kasih izinin saya tetap sakit, enggak apa-apa asal saya bisa jalan. Ternyata Tuhan kasih bonus buat saya bisa jalan, tetapi kemudian saya disehatkan sampai hari ini. Saya bisa pelayanan dan saya bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, itulah anugerah Tuhan ada. Kita tadi udah ngobrol banyak tentang gimana kita menghadapi masalah ya. Kasri juga udah share pengalaman Kasih ketika mengalami masalah dan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kita bisa tarik kesimpulan apa nih Kak? Gimana kita menghadapi masalah tuh pertama dengan bersyukur ya Kak? Gitu. Karena kan kita nggak mungkin menghindari masalah. Kita nggak bisa berdoa, Tuhan, aku nggak mau punya masalah. Nggak mungkin. Kita pasti akan menghadapi masalah. Jadi yang ada ya bersyukur aja, karena aja, gitu ya. Pasti ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan untuk kita. Apakah kita akan mengalami mujizat ya seperti yang saya alami, apakah kita mengalami penghiburan Tuhan ya seperti juga kita alami dalam pergumulan, kita tetap kuat, kita bisa lewati hari-hari gitu ya dengan semangat, dengan kekuatan Tuhan. Nah, atau hal yang lain yang sedang Tuhan buat itu sih. Jadi bersyukur. Yang kedua berdoa. Ya, itu paling penting, berdoa. Ya. Jadi kalau kita ngadapin masalah, bukannya kita curhat ke orang tapi gitu ya. Datang ke Tuhan ya Kak. Bukan kita curhat di medsos gitu. Tapi datang ke Tuhan kita berdoa. Tapi doa sama Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan masalah kita, karena Tuhan itu Dia Maha Kuasa dan Dia penolong yang ajaib. Terbukti pertolongan. Yang ketiga Kak, kita harus beriman. Iya, Andra tahu tuh. Beriman, mempercayai sepenuhnya janji Tuhan, firman Tuhan atau perkataan-perkataan Tuhan. Maka itu yang membuat kita bisa melewati tiap pergumulan. Makasih Kasri, kita udah sharing banyak gimana kita harus menghadapi masalah. Dan Kasri juga udah sharing banyak gimana kita tetap kuat dalam menghadapi masalah. Semoga sahabat-sahabat Tuhan juga diberkati, karena aku pun di sini terberkati. Terima kasih Kasri. Sama-sama Adra, tetap semangat ya. Iya, kita nggak boleh putus asa ya. Ya, jangan putus asa, jangan khawatir, kuat hadapi selalu pergumulan. mengandalkan Tuhan. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Dah.